Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh solihah, ketemu lagi dengan Ustazah. Kali ini Ustazah akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu masih membahas mengenai kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Perhatikan ya, contoh yang pertama, kewajiban ketika bekerja sama dengan tetangga. Kewajibannya apa saja ya? Yang pertama, kewajiban mematuhi semua aturan di lingkungan masyarakat. Titik yang kedua, kewajiban memelihara ketenangan dan keamanan saat bekerja sama di masyarakat. Dan yang terakhir, kewajiban ikut berpartisipasi dan bekerja sama dalam menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau anak-anak di rumah, anak-anak belajar menjaga ketertiban misalnya, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah bagian dari menjaga ketertiban lingkungan. Nah, berikutnya, hak kita apa ya sebagai bagian dari warga masyarakat? Nah, di sini Ustazah akan menyampaikan hak kita sebagai bagian dari warga masyarakat. Yang pertama, hak untuk tinggal di lingkungan yang bersih. Yang kedua, hak ikut berpendapat untuk kepentingan bersama. Dan yang ketiga, hak untuk tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Nah, pasti senang ya kalau kita tinggal di lingkungan yang tenang dan aman. Tidak ada penekanan, tidak ada musuhan. Pasti kita semua akan merasakan senang. Begitu juga dengan tempat tinggal yang bersih, bebas dari sampah. Jadi, yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan. Nah, kalau kita bisa menjaga kebersihan, kita akan mendapatkan hak kita, yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih. Nah, solih-solihah tidak hanya saat bersama tetangga saja, tetapi kita punya kewajiban dan hak saat bermain dengan hewan peliharaan. Pasti beberapa punya hewan peliharaan ya di rumah. Mungkin ada ikan, ada kucing, dan lain-lain. Nah, itu adalah hewan peliharaan yang harus kita rawat dan kita jaga. Lalu, kewajiban kita apa ya? Yang pertama, jika kamu memelihara hewan peliharaan, lakukan kewajibanmu menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran. Lalu, menjaga agar kandang bersih dan tidak mencemari lingkungan. Dan memelihara kesehatan hewan peliharaan dengan rutin periksa ke dokter hewan. Nah, kalian yang punya hewan peliharaan harus dijaga dengan baik. Nah, kalau kita dapat menjalankan kewajiban kita dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak kita. Apa saja haknya? Jika kita sudah melaksanakan kewajiban kita dalam memelihara hewan peliharaan, maka kita akan mendapatkan hak kita. Yang pertama, hewan peliharaan akan sehat. Yang kedua, hewan peliharaan dapat tumbuh dan berkembang sesuai harapan kita. Jadi, kita harus wajib merawat supaya hewan yang dipelihara oleh kita akan tumbuh besar dan berkembang sesuai harapan kita. Kalau kita tidak merawatnya dengan baik, kasihan hewannya. Contohnya, kandangnya jadi kotor, kelaparan, bahkan malah sampai sakit. Nah, selanjutnya adalah kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Nah, apa saja ya kira-kira? Yuk disimak dengan baik. Yang pertama, kewajiban kita dengan tetangga yaitu dengan membantu warga yang sedang kesulitan. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai sesama warga masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan peraturan dalam berhubungan dengan tetangga. Dan yang keempat, menciptakan komunikasi yang baik dengan tetangga. Berbicara yang sopan, itu merupakan salah satu contoh komunikasi yang baik dengan tetangga. Nah, jika ada tetangga yang kesulitan, kita harus wajib membantunya. Lalu yang berikutnya adalah, setelah kita menjalankan kewajiban kita, maka hak yang kita bisa dapat adalah, yang pertama, kehidupan akan tentram dan damai. Yang kedua, apabila ada kesulitan, kita mudah mendapatkan bantuan. Tidak ada tekanan, tidak ada musuhan. Itu kedamaian yang kita dapatkan. Lalu berikutnya, apabila kita mendapatkan kesulitan,
Kita juga akan dibantu oleh tetangga kita. Kita pasti suatu saat akan memerlukan bantuan dari tetangga kita. Nah, itu pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Semoga anak soleh-soleha ustazah dapat memahaminya dengan baik. Dan jangan lupa, kita harus tetap semangat. Terima kasih soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.